Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita hadiratkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rezeki dan karunia-Nya kita masih dapat mengikuti Olimpiade PPKN 10 senasional. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hasanah, perwakilan dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mempura, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati seluruh panitia kegiatan perlombaan serta generasi muda bangsa yang saya banggakan. Hadirnya saya di sini tidak untuk meminta banyak hal. Saya hanya menginginkan sebuah perhatian dari Bapak dan Ibu Dewan Juri. Saya bukan orang yang ahli pidato, saya bukan orang yang cerdas di bidang ini. Namun saya ingin mencoba demi menyampaikan pandangan saya terhadap generasi terpelajar, generasi berkompetitif, dan generasi yang memiliki karakter Pancasilais di era ini. Hadirin yang berbahagia, generasi, sebuah kata yang sangat sering kita dengar, yang sangat sering kita baca. Namun tahukah kita apa itu generasi? Generasi sendiri yakni sekelompok orang, sekelompok masyarakat yang memiliki masa hidup yang sama serta memiliki angkatan dan turunan yang sama pula. Lalu generasi seperti apakah yang harus dimiliki bangsa Indonesia demi mencapai bangsa yang maju? Akankah bangsa Indonesia hanya membutuhkan generasi-generasi yang ganteng-ganteng saja, generasi yang cantik-cantik saja? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena bangsa tercinta, bangsa Indonesia membutuhkan generasi yang memiliki daya saing yang tinggi, generasi yang mampu memikiri hal segala krisis dan mampu menciptakan karya-karya baru yang lebih hebat. Berbicara atas generasi yang memiliki daya saing, tentu akan menimbulkan spekulasi publik. Daya saing seperti apakah yang masuk di sini? Namun satu hal yang pasti, generasi yang memiliki daya saing di sini ialah generasi yang tidak merugikan bangsa Indonesia serta mampu menciptakan karya-karya baru untuk negara tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi virus corona di mana banyaknya masalah yang timbul karena ini. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah kesehatan, dan masalah hal lainnya ditimbulkan oleh pandemi virus corona. Namun ingatlah kata-kata yang dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno, tak akan ada satupun negara yang benar-benar hidup jika tak ada wali yang terbakar dan mendidih dan tidak ada pertentangan keyakinan di dalamnya. Apa yang bisa kita simpulkan dari perkataan itu? Ialah pertentangan, perkelahian dalam sebuah negara adalah hal yang biasa. Namun jangan jadikan itu sebagai langkah awal kita untuk menumbuhkan keretakan dan mengganggu keutuhan serta pertahanan negara Indonesia. Hadirin yang berbahagia, generasi yang terdampak virus corona sangatlah ketinggalan dengan generasi yang sebelum adanya virus corona. Untuk itu, jadikan pandemi ini sebagai langkah awal kita untuk menuangkan ide-ide kreatif yang selama ini hanya berada dalam otak dan pikiran kita, serta jadikan pandemi ini sebagai wadah kita untuk menciptakan suatu karya baru yang mungkin jauh lebih hebat dari karya-karya kita sebelumnya. Generasi muda bangsa yang saya banggakan, Indonesia tercipta atas sejarah yang begitu panjang dengan berbagai lika-liku peristiwa, sehingga akhir dari pandemi ini juga akan menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dan apa yang akan ditimbulkan dari pandemi ini jika berhasil ditumpaskan oleh bangsa Indonesia, maka Indonesia akan menimbulkan generasi baru, akan mendatangkan generasi baru yang jauh lebih sehat, yang jauh lebih mampu berkompetitif. Generasi yang sehat. Generasi yang sehat bukanlah sehat jasmani, bukanlah sehat badan, bukanlah sehat raga. Namun generasi yang sehat adalah generasi yang mampu menggunakan nalar serta pikirannya untuk mengambil sebuah keputusan, serta generasi yang memiliki cinta yang begitu besar untuk tanah air tercinta ini.
Sedangkan generasi kompetitif ialah generasi yang tidak hanya berani di zona amannya saja, yang tidak hanya berani di kawasan daerahnya saja, namun juga berani tampil dan menciptakan karya-karya baru di hadapan orang-orang luar, di hadapan orang-orang yang jauh lebih hebat. Untuk itu, persiapkan diri kita untuk turut andil menciptakan generasi baru bangsa Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, banyaknya pulau, banyaknya agama, banyaknya bahasa. Namun, selagi kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia, maka ingatlah 5 kalimat yang akan selalu kita pegang teguh, yakni sila-sila Pancasila. Pancasila bukan untuk dihafal, Pancasila bukan untuk dipajang, namun Pancasila untuk diingat, dipahami, dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bertenaga. Hadirin yang berbahagia, Pancasila mencakup berbagai tata kehidupan bangsa, sehingga sikap Pancasilais ialah sikap yang harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, oleh setiap generasi muda bangsa Indonesia, sehingga Indonesia akan mampu tampil di kancah internasional dan mampu diberikan penghargaan tertinggi atas semua itu. Ingatlah satu perkataan Soekarno, negara ini, bangsa ini tidaklah milik hak manapun, bukan milik kelompok manapun, bukan milik kelompok etnis manapun dan agama apapun. Namun Indonesia adalah milik kita dari Sabang sampai Merauke. Lalu apa yang dapat kita simpulkan hal dari perkataan Soekarno tersebut? Yakni Indonesia adalah satu kesatuan yang tak pernah membedakan rakyat-rakyatnya, yang selalu adil terhadap seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke. Agama boleh beda, budaya boleh banyak, suku boleh beragam, namun satu hal yang pasti, Indonesia tetaplah negara yang berlandaskan atas Pancasila. Jika seluruh hal di atas telah dimiliki oleh setiap generasi bangsa, maka Indonesia yang akan datang akan menjadi negara yang jauh lebih hebat, negara yang jauh lebih berkualitas, dan negara yang akan selalu dipandang sebagai negara yang nomor satu, negara yang memiliki jiwa-jiwa yang berkualitas. Ikan sepat, ikan belida, ramah-ramah di dalam gantang. Entah dapat, entah tiada, darah gemuruh sudah datang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata menyinggung, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.